Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, sekarang mari kita lanjutkan tentang pembahasan rangkaian RLC. Pembahasan ini mengingat kemarin kita sudah membahas rangkaian resistor murni, di mana sifat rangkaiannya adalah sefase ya, fase tegangan dengan arus sefase, dan induktor murni juga sudah, di mana sifat rangkaiannya tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, dan juga kita sudah membahas rangkaian kapasitif murni, di mana sifat rangkaiannya tegangan tertinggal terhadap arus sebesar 90 derajat. Sekarang kita gabungkan antara sifat-sifat dari masing-masing komponen tersebut jika dirangkai menjadi satu. Rangkaian RLC berarti ada hambatan, kemudian ada induktor, kemudian ada kapasitor, dan dirangkai dengan sumber tegangan AC seperti ini rangkaian RLC. Karena ini rangkaian seri, maka tentu arus yang mengalir pada hambatan itu sama dengan arus yang mengalir pada induktor, dan juga sama dengan arus yang mengalir pada kapasitor. Maka di sini kita memulai dari diagram fasornya. Kemarin kalau kita ketahui jenis rangkaiannya, jika diagram fasornya I-nya kita buat berimpit dengan sumbu X ya. Jika I-nya kita buat berimpit dengan sumbu X, misalnya ganti warna ya. Misalnya I-nya di sini ya. Kalau I-nya di sini ya, maka untuk rangkaian R ya, rangkaian R di sini ya, tentu kalau I-nya berimpit dengan sumbu X, maka VR-nya juga berimpit dengan sumbu X. Karena I dan VR itu kemarin sefase ya. I dan VR itu sefase. Jadi VR-nya di sini juga. Ini adalah VR. Kemudian untuk tegangan pada induktor, kalau I-nya berimpit dengan sumbu X, maka induktornya mendahului arus sebesar 90 derajat. Jadi di sini adalah VR-nya, V induktornya, VL. Kemudian untuk tegangan pada kapasitor, jika arusnya berimpit dengan sumbu X, maka tegangan kapasitornya tertinggal 90 derajat, berarti ke sana. Ini adalah VC-nya. Gitu. Nah, sehingga karena ada beberapa vektor tegangan seperti ini, maka sifat rangkaiannya nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah jika VL lebih besar dari VC. Jika VL lebih besar dari VC, itu artinya tegangan induktornya jauh lebih besar daripada tegangan kapasitornya. Misalnya seperti ini. Ya, ini VR-nya. Nah, kalau VL-nya lebih besar, maka resultan antara VR dan VC tentu arahnya searah dengan VL. Jadi VL min VC itu misalnya ini. Ini adalah VL min VC. Sehingga tegangan total antara VR dan VL min VC itu ini ya. Ini resultan tegangan total. Ini V totalnya. Dari sini jelas nilai V total adalah akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL min VC dikuadratkan. Gitu. Seperti ini. Nah, seandainya masing-masing komponen itu saya bagi dengan I, maka VT dibagi itu adalah Z. VT dibagi I adalah impedansi. Kemudian VR dibagi dengan I itu adalah VR dibagi itu adalah R kuadrat, sementara VL dibagi I itu adalah XL.
VC dibagi I adalah XC. Nah, dikuadratkan. Maka inilah persamaan impedansi untuk rangkaian RLT jika VL lebih besar dari VC. Nah, tetanya ini ya, berarti tetanya adalah ini. Ya, tetanya seperti ini berarti kalau tegangan VL dan VT-nya di sini itu menunjukkan bahwa fase tegangan mendahului arus sebesar theta. Ya, jadi saya ulangi, kalau misalnya gambarnya VT-nya di sini ya, ini VT-nya di sini, ini VT, sementara I-nya di sini, ya, maka jelas ini kalau berputar berlawanan arah jarum jam sana, VT itu selalu mendahului arus sebesar 90 derajat. Maka sifat ini adalah induktif. Sifat rangkaiannya adalah induktif, di mana fase tegangan mendahului fase arus sebesar theta gitu. Dengan tangan theta adalah sama dengan XL min XC per R, atau boleh juga VL min VC per VR. Ini untuk sifat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, jika VL-nya lebih kecil dari VC. Artinya VL-nya misalnya kita gambarkan hanya pendek, VC-nya panjang gitu ya. VC-nya panjang, VL-nya kecil. Nah, VR-nya di sini ya. Nah, maka kalau VL-nya kecil, VC-nya panjang, maka resultannya searah dengan VC. Ini ya. Ini adalah VC min VL, tapi negatif ya. VC min VL, tapi negatif gitu, karena arahnya ke bawah. Maka resultan antara VL dan VC berarti di sini. Nah, ini ya. Ini V totalnya ya. V total ya. Sehingga antara V total dengan I tadi saya salin di sini ya, I-nya tadi ya, I-nya di sini ya, I-nya tadi di sini ya, ya ini berarti kalau I-nya di sini, V-nya di sini, berarti fase tegangan tertinggal terhadap fase arus sebesar theta gitu. Nah, V totalnya dengan cara yang sama berarti ini adalah akar dari VR kuadrat ditambah dengan VC min VL tapi negatif, sehingga tetap kita balik menjadi VL min VC dikuadratkan gitu. Nah, Z-nya juga sama ya, Z-nya berarti akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, hanya nanti tangan tetanya akan negatif di sini ya. Tangan tetanya akan negatif. Maka sifat ini adalah kapasitif. Sifatnya kapasitif. Kalau XC-nya lebih dominan dari XL, maka sifatnya kapasitif. Kapasitif itu tegangannya tertinggal ya, dengan fase tegangan tertinggal terhadap fase arus sebesar theta. Sebesar theta, dengan tangan tetanya negatif ya, sepertinya, tapi negatif. Itu untuk rangkaian L. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ya, yang ketiga adalah jika XC-nya sama dengan XL, atau jika XL-nya sama dengan XC. Rangkaian jenis yang ketiga, jika VL-nya sama dengan VC ya, VL sama dengan VC, berarti XL sama dengan XC. Kalau yang tadi ini juga ya, ini artinya kalau XL lebih dari VC berarti
XL sama dengan lebih besar dari XC. Ini juga gitu. Jika VL lebih kecil dari VC, berarti XL lebih kecil dari XC. Nah, untuk yang ketiga, ini ya, VL sama dengan VC, berarti XL sama dengan XC. Nah, diagram fasornya kalau kita buat, ya, kalau kita buat diagram fasor ini, nah XL dengan XC-nya sama besar. Nah, ya, ini. Jadi VR-nya di sini, VR-nya di sini, VL tegangan induktornya di sini, tegangan kapasitornya sama ya. Ini panjangnya sama. Ini VC. Sehingga VL dan VC bernilai 0 ya. Kalau VR dan VC bernilai 0, maka Z-nya, V totalnya dulu ya. V totalnya sama dengan akar dari PR kuadrat saja ya. V totalnya sama dengan V totalnya, berarti sama dengan VR saja. Karena VL dan VC-nya bernilai 0 gitu. Nah, rangkaian ini namanya rangkaian resonansi. Sama-sama dibagi I, maka ini ketemunya Z, yang VR ketemunya R. Jadi Z-nya sama dengan R-nya. Jadi logikanya adalah karena pada umumnya Z itu adalah akar dari XL kuadrat. Saya ulangi. Nah, Z adalah akar dari, sebenarnya penghapusnya mana nih? Nah, ya. Ya, jadi Z-nya itu sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Ya, karena ini nilainya 0, maka tinggal jadilah seperti ini gitu. Ini namanya rangkaian resonansi. Sifat rangkaiannya bukan induktif, bukan kapasitif, tetapi resonansi. Jadi kalau XL sama dengan XC, ya, maka sifat rangkaiannya adalah rangkaian resonansi. Nah, karena beresonansi, maka sifat rangkaiannya akan memiliki frekuensinya, akan memiliki frekuensi resonansi yang apabila kita jabarkan, kalau XL sama dengan XC, berarti, saya ulangi, jika XL sama dengan XC, berarti omega L sama dengan 1/omega C. Ya. Maka dari sini bisa kita kumpulkan bahwa omega kuadrat sama dengan 1/LC. Ya. Omega kuadrat sama dengan 1/LC. Ya. Berarti omega sama dengan akar 1/LC. Ya. 1/LC. Karena omega itu 2VF, ya, omega itu sama dengan 2VF, ya, maka 2VF sama dengan 1/akar dari 1/LC, maka frekuensinya adalah 1/2V, ya, akar dari 1/LC. Inilah syarat terjadinya resonansi atau apa ya, frekuensi resonansi yang dihasilkan oleh rangkaian RLC. Para siswa sekalian, di sini mungkin saya singkatkan ya. Untuk rangkaian RLC, intinya adalah untuk rangkaian RLC, impedansinya itu adalah akar dari R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Nah, untuk resistor murni, yang untuk R murni berarti XL dan XC ini enggak ada, ya. Ini enggak ada, maka Z-nya sama dengan R, ya. Impedansinya sama dengan R. Untuk RL misalnya, ya, rangkaian RL berarti XC-nya enggak ada, ya. Berarti XC ini tidak ada kalau rangkaian RL. Berarti kalau tidak ada, Z-nya sama dengan akar dari R kuadrat plus XL dikuadrat, karena XC-nya tidak ada.
Untuk rangkaian RC, berarti XL-nya nggak ada ya. Berarti Z sama dengan akar dari R kuadrat plus min XC tapi dikuadratkan. Maka jadi positif. XC kuadrat. Ya, seperti itu ya. Untuk rangkaian LC, ya, rangkaian LC, berarti R-nya nggak ada. Maka Z-nya sama dengan XL min XC. Demikian untuk sifat rangkaian pada rangkaian RLC. Atas perhatiannya, terima kasih. Kita lanjutkan pada kesempatan lain dengan latihan soal berkaitan dengan RLC ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.